pantas saja anaknya seperti itu. Mohon maaf nih ya, sepertinya memang cara orang tuanya mendidik yang perlu diperbaiki. Sehingga si anak ini jadi tidak punya adab dan etika. Ketika berdebat dengan KDM saja, terlihat adab dan etikanya itu tidak ada. Melihat dari cara berbicaranya ya, anak itu berbicara kepada orang tua, siapapun deh, termasuk saya yang dewasa. Ketika berbicara kepada orang tua, harus berbicara dengan adab, dengan akhlak, menghormati, karena usianya lebih tua dari kita. Dan apa yang dilakukan KDM ini menurut saya sudah tepat. Dan apa yang dilakukan anak ini menurut saya kurang tepat. Jadi perlu diajarkan kembali oleh orang tuanya. KDM melaksanakan tugas dia dengan sesuai undang-undang untuk kepentingan orang banyak. Menurut saya, harusnya orang tua harus bisa menjelaskan kepada anaknya bahwasanya dia tinggal di tempat yang salah. Kalau sewaktu-waktu dibongkar atau digusur, ya harus legowo, harus nerima. Jadi menurut gua, harusnya orang tuanya harus bisa mengajarkan cara-cara beretika dan beradab kepada siapa dia bicara, lalu apa konteksnya. Jangan sampai niatnya baik menyampaikan suara, tetapi menjadi tidak baik. Tindakan KDM sudah tepat dan sesuai undang-undang yang berlaku. Apalagi sampai memberikan dana kompensasi loh buat yang terdampak. Terlebih, mayoritas mereka yang terdampak setuju karena mereka tahu bahwasanya mereka itu salah. Dikasih kompensasi kalau nggak salah 10 juta satu bangunan, itu kalau nggak salah ya. Padahal tidak semestinya dilakukan. Tapi karena atas dasar kemanusiaan, KDM berikan kompensasi. Sebenarnya sih yang salah bukan KDM atau anak itu, tetapi pemerintahan kita dalam mengelola tata ruang secara turun-temurun dari zaman dulu. Nih, 200 tahun yang lalu, Herman Willem Daendels, orang Belanda, bikin kota Bandung. Yang pertama ditandai adalah pusat kotanya dan geografisnya. Jalan-jalan dan wilayah itu harus sesuai. Titik kemiringannya agar tidak terjadi banjir. Perencanaannya begitu matang ketika membangun kota. Sedangkan pemerintahan kita nih, asal aja bangun di mana aja. Akibatnya apa? Terjadilah banjir, macetlah, terus digusur-gusurin. Jadi kalau ada yang digusur itu bukan salah yang ngegusur atau yang kena gusur, tetapi salah dari dulu tidak ada perencanaan tata ruangnya. Nih, coba lihat deh perumahan-perumahan elit kayak Podomoro, Summarecon atau yang lainnya lah. Mereka itu ketika membangun perumahan, yang dibangun yang pertama adalah jalannya, aksesnya, baru kemudian bangunannya, sehingga tertata dengan rapi, dengan matang, sehingga kita nyaman buat ditinggali. Jadi nyaman buat ditinggali. Nah, inilah salah satu masalah yang dari turun-temurun yang harus diperbaiki. Tata kelola ruang kita harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, akan selalu terjadi masalah-masalah ini. Jadi menurut gua, itu yang harus kita perbaiki.